Pengasuh anak ini bukanlah pengasuh anak biasa. Dimulai dari Cole Johnson yang berada di klinik dan ketakutan akan disuntik. Setelah selesai disuntik, dia mencoba berbicara dengan seorang gadis di sekolahnya yang bernama Melanie. Mereka mengobrol sebelum ayahnya datang menjemputnya. Setelah itu, di sekolahnya Cole tidak terlalu disegani karena tampilannya yang kutu buku. Beberapa temannya datang mengganggunya dan menggodanya tentang dia yang bertepuk sebelah tangan dengan Melanie. Pengganggu tersebut mendorongnya. Sebelum terjadi hal yang runyam, muncul seorang gadis bernama Bee. Bee membisikkan sesuatu di telinga pengganggu tersebut hingga dia menangis dan mundur. Bee mengajarkan Cole untuk dapat berani melawan jika ada yang mengganggunya. Kemudian Bee mengantar Cole ke rumahnya sambil mengobrol. Mirip dengan remaja seusia Cole, Cole naksir dengan Bee tetapi Bee mencoba tetap profesional sebagai pengasuhnya. Dengan pengasuh yang secantik dan seseksi itu serta bertemu setiap hari, hal ini akanlah susah. Sampai di rumah, Cole menemukan ibunya di ruang bawah tanah dengan jaring laba-laba di kepalanya. Cole bertanya ke ibunya apakah dia menganggapnya masih anak-anak. Ibunya menjawab tidak apa-apa nak, kamu baru pada usia di mana kamu masih suka bermain-main. Kemudian Cole bersama dengan ayahnya yang mencoba mengajari bagaimana cara mengemudi. Tetapi Cole terlalu takut sehingga mereka menundanya untuk minggu depan dan ayah Cole memahaminya. Sepertinya orang tuanya terlalu protektif terhadap Cole dan memperlakukannya seperti anak kecil. Gimana ya, jika kamu punya pengasuh pribadi ketika kamu berusia 12 tahun, mungkin itu bukanlah sesuatu yang memalukan, itu seperti punya kakak tambahan. Dan jika dia secantik itu mungkin semua teman-temanmu akan iri kepadamu. Sementara itu di sekolah Melanie menggoda Cole karena Bee. Kemudian Cole melihat Bee bersama dengan cowok kutu buku dan Cole menjadi patah hati. Kemudian orang tua Cole merencanakan liburan dan meninggalkan Cole sendirian di rumah, sehingga mereka memanggil Bee untuk menemani Cole. Cole sangat menikmati hal ini, dia berdansa dengan Bee, esoknya mereka hangout di kolam renang dan malamnya menonton film bersama. Cole kemudian bertanya kepada Bee apakah dia percaya orang tuanya akan bercerai? Bee segera mengganti topik pembicaraan dengan Melanie. Bee bilang mungkin kamu cocok sama Melanie. Jika orang yang kau sukai mendorongmu untuk bersama dengan orang lain, itu pertanda buruk. Dan Bee berkata jangan khawatir nantinya mereka pasti akan memperebutkanmu. Bee mengingatkan Cole sudah waktunya tidur, tetapi Cole masih belum mengantuk. Sehingga Bee memberinya sedikit minuman keras supaya dia mengantuk. Cole mencoba bersikap keren, tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah minum. Jadi dia menuangkannya ke dalam tanaman. Bee meminum slokinya dan mengantar Cole ke kamarnya. Kemudian sesaat setelah itu, Bee datang kembali dan memeriksa Cole. Cole berterima kasih karena Bee sudah menemani bergaul dengannya karena dia menganggap dirinya aneh. Bee mengatakan dia suka orang yang aneh. Beberapa jam berlalu dan Cole mendengar ada orang datang. Dia menyelinap dan melihat. Max, Allison, John, Sonya dan Samuel si kutu buku. Mereka memainkan permainan Truth or Dare dengan memutar botol. Cole mengamatinya selama beberapa kali giliran dan sekarang giliran Samuel tapi dia takut karena dia kutu buku, akan tetapi Bee kemudian menusuknya dengan 2 pisau di kepala. Mereka menampung darah Samuel di sebuah piala. Rupanya Cole menyaksikan mereka di tengah-tengah ritual iblis. Ternyata darah Samuel tidak cukup, mereka membutuhkan darah orang yang tidak bersalah. Cole takut dan dia berlari ke kamar tidurnya serta menelepon polisi. Polisi menyarankan dia untuk bersembunyi. Cole membawa pisau lipat dan bersembunyi di bawah kasurnya, akan tetapi dia mendengar langkah mendekat ke kamar tidurnya sehingga dia naik dan pura-pura tidur. Geng iblis tersebut memasuki ruangan untuk mengambil darah Cole dengan jarum. Kita tahu Cole sangat takut dengan jarum tetapi Cole berusaha keras untuk tetap diam. Setelah itu geng iblis tersebut keluar dari kamarnya. Cole menunggu sejenak kemudian memutuskan sudah waktunya untuk kabur dari rumah itu. Dia mengikat spray dan menjadikannya tali. Cole bersiap-siap untuk melompat keluar jendela akan tetapi Bee ada di belakang Cole. Mendadak Cole pusing dan pingsan. Setelah sadar, dia terbangun dan diikat di kursi di depan seluruh geng tersebut. Untungnya Cole masih menyimpan pisau lipat itu. Dia mulai memotong talinya tetapi ada cermin di belakangnya dan semua orang dapat melihatnya. Cole membuat geng percaya bahwa dia tidak melihat apa yang terjadi di bawah sehingga mereka mulai melunak. Bee memberitahu Cole bahwa darah itu untuk proyek sains mereka. Sonya siap untuk melepas tali Cole tetapi polisi tiba. Max menendang Cole dan dia terjatuh. Polisi mendobrak pintu dan menodong mereka. Max melempar tongkat besi dan menghabisi satu polisi. Polisi lain menembak Allison. Bee berada di belakang polisi yang sedang kebingungan dan menggorok tenggorokannya. Semua orang berteriak kesakitan. Polisi di radio bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Max mengambil radio tersebut dan mengatakannya di radio. Allison berteriak kesakitan dan Cole menggunakan kekacauan itu untuk lari ke atas. Josh mengejar Cole tetapi sesampai di depan kamarnya, Cole mendorong Josh dan Josh terjatuh dari lantai 2. Mereka geram melihat Josh yang meninggal, dan Max mengejar Cole.
Jadi Cole mengganjal pintu kamar tidurnya dan mencoba melarikan diri melalui jendela. Max menangkapnya dan mencoba untuk menarik kembali namun selimut itu sobek dan Cole terjatuh di tanah. "Yah masih muda ya gak apa-apa ya," soalnya Cole langsung bangun dan Cole melarikan diri dan bersembunyi di gudang. Ternyata mereka menyimpan mayat Samuel di gudang tersebut. Saat ini harusnya Cole memiliki banyak waktu untuk melarikan diri dan memanggil polisi, tetapi malah mencoba untuk melawan mereka. Cole mendapatkan kembang api dan bersembunyi di ruang bawah tanah. "Kok mirip cerita Home Alone, ya?" Sonya menemukan ruang bawah tanah dan mencari Cole tetapi tidak dapat menemukan Cole yang sedang bersembunyi di balik selimut. Sonya hampir meninggalkan ruang bawah tanah tapi Cole melempar laba-laba dari selimutnya, dan laba-laba malang itu mendarat di jebakan laba-laba. Sonya mendengarnya dan menemukan Cole. Tapi dia siap untuk menembak kembang api tapi luput. Sonya kaget dan tangannya kena perangkap laba-laba sehingga Cole dapat lari. Cole memutuskan untuk menutup pintu bawah tanah dan menyemprotkan pembunuh serangga di wajahnya, akan tetapi kembang api tersebut meledak dan Sonya meninggal. Max berada di halaman, bertepuk tangan kemudian mengejar Cole. Cole tiba-tiba ingat Bee mengajarkan untuk membela diri, sehingga Cole melawan dan menendang Max. Tetapi Max bangun dan mencekik Cole. Dari luar rumah muncul suara seperti batu. Jeremy tiba-tiba datang dan melempari rumah Cole dengan batu. Max menyuruh Cole untuk mengusirnya. "Kok waktunya tepat banget, ya?" Kemudian Cole keluar dan menghampiri Jeremy. Cole mengusirnya dan mencoba menendang Jeremy akan tetapi meleset dan Jeremy balik memukul wajahnya. Cole kemudian menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Untuk sesaat Jeremy percaya, tetapi kemudian Jeremy memecahkan telur di kepalanya. Max kembali ke tempat kejadian dan mendatangi Cole. Akan tetapi Cole berhasil kabur dan berlari ke pohon. Max mengikuti Cole dengan memanjat, kemudian membersihkan telur di wajah Cole supaya dapat menghajarnya. Tiba-tiba kayu itu retak, dan Max meraih cabang pohon, tetapi tangannya terlalu licin karena telur sehingga dia jatuh dan tercekik tali yang digunakan untuk memanjat. Kemudian Bee muncul dengan senapan. Cole berlari ke rumah Melanie yang mendengar suara tembakan juga. Cole menjelaskan apa yang terjadi kepada Melanie. Melanie juga sendirian di rumah, dan Bee masuk ke rumah Melanie. Tiba-tiba Bee mendengar panggilan telepon dari lantai atas, dia naik lalu turun lagi, dan Cole serta Melanie bersembunyi di kamar mandi. Melanie memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mencium Cole. Dari sini Cole tiba-tiba muncul keberanian, Cole meminta Melanie untuk bersembunyi dan meminta bantuan sementara dia pergi untuk menghadang Bee. Cole berlari kembali ke rumahnya dan mencari perhatian Bee. Dia kembali ke rumahnya dan melihat rumah itu kosong dengan semua bukti hilang kecuali Allison. Di sana Cole juga menemukan buku mantra setan dan melihatnya, tiba-tiba Allison menyerangnya dari belakang. Cole mendorongnya tetapi Allison malah menuduhnya melakukan pelecehan kepada Allison. Allison mengatakan dia melakukan seluruh ritual ini hanya untuk menjadi seorang jurnalis. Cole menyarankan agar mereka memanggil polisi tetapi dia mengambil pisau, tiba-tiba Bee datang dan menembak Allison. Bee berkata dia hanya akan mengambil buku itu dan berpindah kota tetapi Cole telah belajar bahwa wanita itu susah dipercaya, jadi dia mengancam akan membakar buku itu jika Bee tidak memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bee mencoba meyakinkan Cole bahwa mereka bisa memulai semuanya dari awal lagi, tetapi Cole tidak terperdaya, jadi dia membakar buku mantra setan itu dan melarikan diri. Cole kemudian masuk ke dalam mobil dan menabrak Bee di dalam rumah. Cole mengucapkan selamat tinggal kepada Bee. Polisi tiba, dan kemudian Melanie memberi Cole ciuman di pipi. Orang tua Cole tiba menghancurkan sepeda Jeremy. Demikian ceritanya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video berikutnya ya.